1, 2, 3, salam Vibibas. Di video kali ini kita akan mengangkat satu topik yang berkaitan dengan fenomena UFO. Di Indonesia, fenomena ini tahun 70-an pernah dimulai dipelopori oleh namanya Jacob Salatun. Waktu saat itu dia menjadi pemimpin LAPAN. LAPAN itu kepanjangannya Penerbangan dan Antariksa Nasional. Nah, tapi secara resmi semenjak apa yang dirintis Pak Salatun ini kita hilang, tidak pernah ada kita mendengar lagi apakah secara resmi ada lembaga di pemerintahan kita yang mencoba memfokuskan diri ke penelitian di sekitar UFO ini. Nah, di video kita kali ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan teman saya namanya Nur Agustinus. Saya panggil biasanya dia Cak Nur karena dia berdomisili di Surabaya. Beliau ini bisa dibilang merupakan dedengkot perintis pemerhati UFO di Indonesia. Sekitar tahun 77 kalau nggak salah dia bersama teman-temannya mendirikan satu forum namanya Beta UFO Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau karena ada banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita gali dari beliau, terutama kenapa fenomena ini di kita sama sekali tidak masuk dalam katakanlah pembicaraan atau hal-hal yang diminati banyak orang untuk dieksplor lebih jauh. Oke, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu cuplikan video saya ambil dari interview Joe Rogan dengan Michael Kaku. Michael Kaku ini dia seorang ahli fisika yang cukup populer dan cukup menarik untuk diikuti. Tidak semua klip ini saya tayangkan di sini karena akan berkaitan dengan copyright. Bagi rekan-rekan yang belum menonton interview Joe Rogan dengan Michael Kaku ini bisa klik. Saya taruh linknya di description di bawah dari link Joe Rogan. Juga saya akan taruh di bawah channel dari Cak Nur sendiri di YouTube. Dia punya channel tentang Beta UFO. Oke, kita simak dulu cuplikan video dari Joe Rogan dan Michael Kaku sedikit. Stay tune. Sebelum kita lihat video klip ini, perlu saya informasikan bahwa semua konten yang ada di Vibibas, apakah itu website atau dari YouTube, itu semua hak ciptanya berada di tangan masing-masing produser atau publishernya. Oke, mari kita simak sekarang klip berikut. The 2017 New York Times article, in my mind, made that was a big shift, because when the New York Times is reporting about it and saying that this is major news and this is real and there's video evidence that they can't ignore, when you talk to high-level people at the government and people like Commander David Fravor, who had that infamous spotting off of the coast of San Diego, when you hear about people like that are very reputable, it starts to change the conversation in a lot of people's eyes. Right. See, it used to be that one person would see something in the sky and say, look, Martha, look, there's something up there. Now things have changed. Now we have multiple sightings by multiple modes. That is the gold standard for looking for these objects. Not just one person, but several people that are reputable. Not just radar, but visual sighting, infrared sensors, telescopic evidence. Now we have multiple sightings by multiple modes. And so the burden of proof has shifted. It used to be the burden of proof was on the people who believed in UFOs. They saw something, prove it. Now the burden of proof has shifted to the Pentagon, to the military.
Now they have to prove that these aren't extraterrestrial. And so I think there's been a sea change in the last just several years. Is there anything that's theoretical? Oke, kita stop dulu sedikit. Jadi sekilas apa yang bisa kita ambil dari perbincangan ini adalah dulu orang masih berargumen tentang apakah UFO itu sesuatu yang real atau tidak, karena hanya ada beberapa orang yang melihat, ada yang tidak percaya, ada yang macam-macam. Tapi di beberapa tahun belakangan ini, semenjak fenomena ini secara resmi juga diterbitkan oleh Pentagon, maka sekarang orang tidak lagi membicarakan apakah itu real, karena pada dasarnya ada banyak benar orang, apakah itu orang hanya publik biasa atau institusi formal yang sudah memang membuktikan eksistensi dari UFO ini. Karena itu sekarang namanya juga diganti, tidak lagi disebut UFO, Unidentified Flying Object, melainkan sekarang dikasih istilah UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Jadi dia satu fenomena yang memang tidak sampai hari ini masih tidak bisa dijelaskan. Gitu kira-kira. Kita lanjut. That you're aware of that could be applied, like from some other planet or some other galaxy or whatever, that something that maybe we have theorized that could be responsible for the way these things are able to move? Well, you know, when I talk to my friends who are physicists like myself about these things, they sort of like laugh, giggle, their eyes roll up to the heavens, and they say something very simple, that a rocket using conventional means would take 70,000 years to reach us from the nearest star. Therefore, these objects cannot exist. 70,000 years for a Saturn rocket traveling at 25,000 miles per hour to go from a nearest star to the planet Earth. That's why most scientists disregard these sightings, because they defy the laws of Einstein. But isn't that kind of silly? Isn't that kind of like saying, like, you know how long it would take you to get a horse from Los Angeles to Sydney, Australia? Isn't that kind of like saying that? Exactly. And that's why I say that assumes that these aliens or whatever are maybe 100 years more advanced than us. But open your mind to the possibility that they are 1,000 years more advanced. Cukup menarik tadi mengikuti apa yang dikatakan Michael Kaku. Bisa saja bahwa peradaban dari kita sebut fenomena ini mungkin 100 tahun lebih maju ketimbang peradaban kita manusia, bahkan bisa jadi 1000 tahun lebih maju. Nah, intinya sekarang mungkin yang ini akan kita gali ke Cak Nur. Karena selama ini apapun kita seolah selalu menganalisa sesuatu berdasarkan apa yang kita ketahui secara sains. Itu yang kita ketahui. Termasuk anggapan bahwa race kita, manusia ini adalah sesuatu yang katakanlah di jagat raya ini makhluk yang paling tinggi keberadaannya. Kita membagi-bagi bahwa ada makhluk manusia, binatang, dan tumbuhan. Di luar itu, kita sekali tidak membuka pintu untuk apakah ada sesuatu yang berbeda dari ketiga jenis spesies ini. Itu kira-kira. Menarik, nanti kita langsung aja bincang-bincang kita bersama Cak Nur.